Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog saya ini, Rider Petualang. Oke, selamat sore untuk teman-teman semua. Bagaimana dengan kabar? Baik, teman-teman semua, semuanya pada sehat kan ya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Dan tak lupa dengan channel saya ini, channel Rider Petualang. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa kembali lagi untuk membuat tips motor vlog. Oke. Dan insya Allah saya akan memberikan tips sedikit tentang membuat vlog, bagaimana cara untuk menyalip dengan yang benar, apalagi membawa motor kopling ini, bagaimana caranya untuk menyalip yang benar ya. Kalau kita tidak lancar dengan motor kopling ini, kalau menyalip agak susah teman-teman, apalagi khusus untuk pemula nih teman-teman, dan cocok untuk nonton vlog ini sampai habis teman-teman, karena banyak yang manfaatnya insya Allah. Dan mungkin tidak di sini nih, paling jalannya agak di depan di Grand Wisata, karena cocok untuk membuat cara menyalipnya ya. Dan kebetulan di sana di Jalan Grand Wisata juga sangat ramai sih, dan cocok untuk praktek untuk bagaimana cara menyalip dengan benar. Oke, tetap simak ya. Oke, sebelum ke teori sekaligus prakteknya, oke, yang harus kita diperhatikan dalam menggunakan atau dalam mengendarai motor itu, kita tetap tak pernah bosan-bosan. Saya memberitahukan kepada teman-teman semua, yang pertama itu kita harus tetap fokus ya, apalagi kita mau menyalip nih, harus fokus kiri kanan, dan harus bisa mengondisikan kondisi jalannya juga teman-teman. Oke, baik. Salah satu untuk menyalip pengendara lainnya ataupun mobil ataupun motor ya, yang pertama itu harus kita ngambil jalurnya jalur kanan. Oke, kenapa kita harus mengambil jalur kanan? Karena udah peraturannya ya, untuk menyalip dengan benar itu harus mengambil jalur kanan. Nih, contoh kalau kita mau nyalip mobil ya, nyalip mobil kan harus melewati jalur kanan. Kenapa? Karena posisi sopir itu ada di sebelah kanan ya, jadi kita mau nyalip mobil ke jalur kanan, jadi sopir juga tahu bahwa kita akan menyalip, nah agar tidak berbahaya. Karena salah satu juga itu agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain itu ya. Poin yang pertama itu, jadi kalau mau menyalip mobil atau motor lainnya, kita harus ngambil jalur kanan. Oke. Selain ngambil jalur kanan ya, bisa mengambil jalur kiri, menyalip jalur kiri. Lah, kenapa? Kok tadi sudah dikatakan harus ngambil jalur kanan, kok sekarang boleh sih ngambil jalur kiri? Oke. Kenapa? Jadi kalau kita mau ngambil jalur kiri ya boleh sih. Asalkan kalau kita mau ngambil jalur kanan dalam keadaan mendesak atau macet ataupun sempit atau padat, dan sedangkan jalur kiri itu lowong ya, jadi kosong gitu, boleh kita ngambil jalur kiri tanpa isyarat gitu ya. Asal yang paling penting itu keselamatan, memperhatikan keselamatan juga teman-teman ya. Jadi intinya ngambil jalur kiri itu boleh, asalkan kalau yang di jalur kanan itu macet atau mendesak atau padat, sedangkan di jalur kiri sebaliknya sangat tidak macet atau sangat lowong, sangat kosong ya gitu, bolehlah gitu ya. Itu yang poin yang kedua.
Dan yang poin ketiga, poin ketiga, apabila kita mau menyalip motor atau mobil, sedangkan mobil yang kita salip itu memberi isyarat. Contoh, kita mau menyalip, sedangkan mobil yang akan kita disalip juga menyalakan lampu sen arah kanan. Nah, itu secara tidak langsung mobil yang kita mau dilewati, mau kita salip, itu kita tidak boleh menyalipnya, teman-teman. Kenapa? Karena mobil yang akan kita salip itu sudah memberi isyarat bahwa dia juga akan menyalip. Kalau kita memaksakan untuk menyalip, waduh, bisa bahaya juga, teman-teman ya. Itu dilarang ya. Pada saat kita menyalip, usahakan gear motor kita berada di gear 1, 2, atau 3 ya. Kenapa? Karena agar tarikan motor pada saat menyalip kuat dan melaju cepat ya. Itu salah satu menyalip yang baik dan benar. Dan yang keempat, apabila kalau motor teman-teman motor kopling, maka lepaskanlah kopling motor tersebut agar tetap melaju dengan cepat, teman-teman. Oke, dan sekarang saya mau mempraktekkan langsung untuk menyalip ya. Oh ya, jangan lupa untuk di saat kita menyalip nyalakan klakson agar kita memberi kode terhadap yang mau memberikan kode terhadap pengendara yang akan kita salip, teman-teman. Nih salah satu contohnya nih. Oke, kita menyalip di jalur kanan. Nah, oke, di depan ada mobil lagi banyak. Kita harus ngambil jalur kanan karena jalur kanan itu untuk menandakan jalur cepat, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita mau ngambil jalur kanan nggak bisa, bisa. Nih, ngambil jalur, dia mau belok kiri nih. Oke. Wah, bahaya itu. Nih, ini kalau kita nyalip jalur kanan tidak bisa, boleh jalur kiri. Karena sangat mendesak ya. Tuh. Oke? Ini jalur kiri, karena jalur kanan nggak bisa, sangat mendesak. Ini boleh jalur kanan, teman-teman. Nyalip ya. Nah, mungkin itulah vlog tips motor vlog hari ini, yaitu tentang bagaimana cara menyalip dengan benar, teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, teman-teman. Oke, kesimpulannya ya, untuk bagaimana cara kita untuk menyalip baik dan benar. Yang pertama, kita harus ngambil jalur kanan, dan yang kedua, kita apabila mengambil jalur kanan mendesak, kita boleh menjalur ke kiri ya. Karena kita ngambil jalur kiri itu, jalur kanan itu apabila keadaannya mendesak, macet atau panik lah, kita boleh ngambil jalur kiri, asalkan kita harus memperhatikan keselamatan kita dan diri orang lain. Dan yang ketiga, apabila kita menyalip motor atau mobil memberi isyarat motornya, kita dilarang untuk menyalipnya. Dan yang poin selanjutnya, usahakan pada saat menyalip kita harus keadaan gear kita berada di 1, 2, 3. Dan yang terakhir, apabila motor kopling, kita harus melepaskan motor kopling agar melaju dengan cepat. Oke, mungkin cukup vlog hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.